Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai di hari ini, hari Rabu 10 Juli 2024, dengan tema kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa bebas dari ikatan, bersama Ibu Suryani Pantau seperti biasa. Tidak lupa kita menyapa teman-teman kita yang berada di Jerman. Selamat sore, dan teman-teman kita yang berada di Amerika dan Kanada, selamat pagi. Kita akan memasuki acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita, Ibu Suryani Pantau. Dengan demikian profilnya kami persilakan. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest Chalet, ST Spong, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilangkap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPH Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASTI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih untuk operator kami. Selanjutnya kita akan memasuki acara pengajaran firman kita pada malam hari ini bersama Ibu Suryani Pantau. Namun terlebih dahulu kita akan menyapa Ibu Suryani. Shalom Ibu Suryani, selamat malam. Selamat malam, shalom. Kabarnya sehat Bu? Puji Tuhan. Ya.
Oke, selanjutnya waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ibu Suryani. Ya, shalom, selamat malam. Ada yang selamat sore, ya selamat pagi, ya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan itu begitu baik buat kita hari ini. Kita ketemu lagi dengan pelajaran yang masih mematahkan kutuk atau ikatan generasi. Nah, sekarang ini adalah bagian yang terakhir, bagaimana kita bisa dapat bebas dari ikatan pribadi ataupun generasi. Saudara, mari kita berdoa ya. Bapa, kami menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu Tuhan, buat kami mengerti, pakai hamba urapi, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, dan juga biarlah hanya Engkau saja yang nampak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, kita pada hari ini adalah bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita dapat bebas dari ikatan atau juga kutuk pribadi ataupun generasi. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Nah, saudara, kita melihat di sini kemerdekaan hanya kita dapati pada salib Kristus. Jadi Tuhan Yesus datang, slide yang berikutnya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, ya. Jadi khususnya bagaimana dia masuk ke dalam hidup kita. Nah, mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan agama yang baru ya pada kita atau filsafat yang harus kita pahami. Ada banyak orang mengatakan Tuhan Yesus tidak membawa agama Kristen. Ya memang Tuhan Yesus tidak membawa agama Kristen datang ke dunia ini. Tuhan Yesus membawa keselamatan. Ya, jadi sebenarnya saudara harus tahu dengan benar-benar bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi Kristen itulah pengikut Yesus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bisa beragamawi, kita bisa ikut ritual, seremoni apapun, tetapi kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Kristus, kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Allah, semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan agama yang baru atau filsafat. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan setiap pekerjaan setan, ya, yang dikerjakan dalam kehidupan manusia. Jadi tidak ada toleransi terhadap pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang di dunia ini sekarang yang memberikan kepada kita filsafat baru, ajaran-ajaran, agama yang baru. Tak seorang pun yang sanggup berdiri dan berkata, aku dapat menghancurkan pekerjaan iblis. Karena hanya Yesus saja yang dapat melakukan itu. Jadi hanya Yesus saja dan lewat kematian dan kebangkitannya, pekerjaan iblis yang dikerjakan dalam kehidupan manusia itu kemudian dihancurkan. Jadi saudara, kita melihat karena kita baca Ibrani 2 ayat 14, ya, Ibrani 2 ayat 14, slide yang berikutnya. Jadi Ibrani 2 ayat 14 mengatakan karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah saudara, ada orang mengatakan demikian. Tuhan Yesus itu kenapa dia harus datang jadi manusia? Ya dia ampuni saja. Kan dia maha pengampun, Tuhan maha pengampun. Ya ampuni saja. Tidak semudah itu saudara. Ya, yang namanya dosa itu upahnya maut. Dan ingat setiap dosa itu membawa ikatan, membawa kutuk. Dan setiap dosa itu harus diadili.
Jadi Allah tidak katakan ya sudah ampuni saja, tidak. Hukum dunia saja saudara. Kalau orang membunuh, kalau orang korupsi dan sebagainya, pergi ke pengadilan. Apa yang jadi kalau seandainya pemerintah kita orang berbuat kesalahan apa saja dan kemudian pemerintah atau hakim yang mengatakan ya sudah diampuni saja. Tidak harus menghadap pengadilan. Harus ada penjara, harus ada hukum. Itu menunjukkan keadilan, kebenaran harus tegakkan. Dan demikian juga saudara, jadi dosa itu tidak begitu saja diampuni. Karena setiap pelanggaran, setiap dosa itu mendatangkan kutuk saudara. Dan itu maut. Dan mendatangkan hukuman. Karena Allah itu memang kasih, dia ingin kita selamat, tetapi dia juga adalah Allah yang suci, kudus, dan adil. Karena dia adil, karena dia kudus, dia harus menghukum dosa. Dan kalau seandainya dia menghukum dosa lewat kita, tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Kita pasti semuanya binasa. Sebab itulah karena kita ini adalah anak-anak yang terdiri dari darah dan daging, maka ia menjadi sama dengan mereka mendapat bagian dalam keadaan mereka itu sebagai manusia, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan. Sekali lagi, ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi justru kita lihat, jadi justru di atas kayu salib Tuhan Yesus memusnahkan yang namanya iblis yang berkuasa atas maut. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada percakapan ya antara Doditan dengan apa tuh Yeslin atau apa. Ya, dia katakan begini, Tuhan Yesus kan mati untuk bayar kepada siapa? Ya. Kan orang yang berdosa itu upahnya maut dan masuk neraka. Berarti orang yang masuk neraka itu ada di tangan iblis. Jadi kalau Tuhan Yesus mati itu dia bayar kepada siapa? Kepada iblis dong, supaya dilepaskan orang yang di neraka itu. Jadi dikatakan bayar kepada iblis. Saudara tidak, saudara. Tuhan Yesus mewakili kita sebagai manusia. Dia betul-betul 100% menjadi bagian yang darah dan daging sama seperti kita. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk membayar kepada Bapa. Karena setiap dosa, setiap pelanggaran kita harus bayar kepada Bapa. Ingat bahwa dosa itu hutang, kata Alkitab. Setiap kali kita berdosa, kita harus bayar hutang. Maka sebab itu Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan. Ada seorang hamba yang tidak sanggup membayar hutangnya, tetapi kemudian si tuan ini membebaskan hutangnya. Jadi saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup membayar hutang. Tidak ada seorang pun yang mencapai standar Allah. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan di sini, lewat kematian Tuhan Yesus, dia telah mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan kuasa maut telah hilang kuasanya. Jadi Kristus mati dan dia mati, dia justru mengalahkan maut. Jadi salib bukan tempat kekalahan. Namun salib adalah kemenangan terbesar dalam sepanjang sejarah. Dalam sepanjang abad. Sekali lagi, salib adalah merupakan kemenangan terbesar dalam sepanjang sejarah dan abad. Karena justru di atas kayu saliblah Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Sebab itu iblis tidak suka mengekspos bagaimana Yesus harus mati. Dan ada begitu banyak orang menentang akan kematian Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus hanya diserupakan dan sebagainya. Dan mereka betul-betul menyangkal habis-habisan kematian Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Karena iblis tidak suka. Karena ketika kita memberitakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah di atas kayu salib, kita membongkar kekalahan iblis. Karena apa? Di sanalah dia dilucuti,
di sanalah dia dipermalukan, saudara. Dia kalah telak, saudara. Betul-betul kalah total. Benar-benar lewat salib Yesus, lewat darah Yesus, semua pekerjaan iblis dihancurkan. Nah, kita melihat di sini semua ini dilakukan Tuhan Yesus untuk kita sebagai pengganti untuk kita kepada Bapa. Kita melihat di dalam Kolose 2, 14-15 dengan menghapuskan surat hutang yang telah oleh ketentuan-ketentuan hukum, kemudian mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Perhatikan, dia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ini bukan berbicara pemerintah dunia, tetapi pemerintah-pemerintah yang ada di udara, di angkasa. Jadi iblis itu ada strukturnya, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah melucutinya dan menjadi tontonan umum dalam kemenangan Tuhan Yesus atas mereka. Dilucuti, saudara, sama seperti orang kalah perang. Ketika orang kalah perang, kemudian pakaiannya mereka ditelanjangi, kemudian mereka harus taruh tangannya ke belakang, dan kemudian dipertontonkan, dipermalukan. Jadi iblis dipermalukan ketika disalib. Oleh sebab itulah dia berusaha untuk menutupi bahwa Yesus tidak pernah disalib. Itu adalah pekerjaan iblis. Nah, kita melihat lagi slide yang berikutnya, saudara. Kita melihat bahwa di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa iblis secara komplit. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis dan antek-anteknya secara total. Kita lihat Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita melihat Tuhan Yesus telah melucuti setan dan roh-roh jahatnya. Ya, dan telah menjadikan mereka tontonan. Kristus menang di atas kayu salib. Demikian juga sekarang Tuhan Yesus dapat masuk ke dalam dunia kita, di dalam kehidupan kita, dan membebaskan kita secara total. Nah, sekarang mari kita akan melihat apa makna semua ini buat saudara dan saya. Saya minta Ibu Desi atau Ibu Christine membaca Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang ada di depan. Halo? Oke, saya aja yang baca ya. Kolose 1. Ya, kita baca di depan. Kolose. Slide yang berikutnya. Ya, silakan. Kolose 1 ayat 13-14, demikian firman Tuhan. Ia telah kelepasan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penembusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, perhatikan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Di atas kayu salib dan lewat kematian kebangkitannya, kita dilepaskan dari kuasa kegelapan. Jadi dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Wah, dahsyat banget, saudara. Ini luar biasa ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari perbudakan atau dari otoritas roh-roh jahat. Ketika kita meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat itu setan tidak ada hak mengklaim atas hidup kita. Karena kita telah dibebaskan dan telah dimerdekakan. Jadi kita telah dipindahkan di kerajaan
anak-anak yang tadinya di kerajaan kegelapan. Jadi kita menjadi warga kerajaan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita juga merupakan anggota-anggota kerajaan Allah itu sendiri. Wah, luar biasa. Jadi kita tidak lagi menjadi warga setan, warga negara setan atau iblis. Jadi iblis tidak ada lagi kuasanya dan otoritas atas hidup kita, atas roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi iblis hanya dapat, sekali lagi, iblis hanya dapat tempat dalam hidup kita jika kita memberi tempat kepadanya. Kita melihat, Bu, di Efesus 4 ayat 27. Silakan, Bu, di slide yang berikutnya. Efesus 4 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi saudara, setelah kita dimerdekakan, jangan sekali-kali memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi iblis itu, saudara, di atas kayu salib kepalanya sudah remuk, kuasanya sudah remuk, sudah dihancurkan. Pekerjaan-pekerjaannya terhadap diri kita sebagai orang percaya sudah dihancurkan. Dia hanya tinggal satu, kuasanya itu pada dustanya. Nah, kalau kita percaya kepada dustanya, kalau kita membuka pintu, memberi kesempatan, saudara, maka dia ada tempat di situ. Dia hanya bisa mendapat kuasa dalam hidup kita kalau kita membuka pintu. Karena itu tutup semua pintu. Dan jangan sekali-kali beri kesempatan pada iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita memberikan kesempatan, dia bukan hanya masuk, tetapi dia menduduki dan dia menguasai, menaklukkan orang itu. Sebab itu jangan lagi sekali-kali membuka celah, membuka pintu untuk iblis. Nah, sekarang mari kita melihat kuasa darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, Ibu. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Jadi kita melihat kuasa darah Kristus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Perhatikan. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu apa? Yang kamu warisi. Yang generasi nenek moyang kita warisi kepada kita. Dan kita ditebus dari cara hidup dari kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan juga dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Jadi saudara, bagaimana kita bisa lepas, bagaimana kita bisa dimerdekakan dari warisan, ya, dari ikatan, dari kutuk yang diwarisi dari nenek moyang kita. Tidak lain dan tidak bukan, hanya lewat darah Yesus yang telah tercurah di atas Kalvari. Jadi ayat ini diturunkan baik kepada gereja orang Yahudi atau orang Kristen yang tersebar di provinsi Romawi Asia Kecil. Slide yang berikutnya. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa orang-orang percaya baik dari orang Yahudi maupun yang bukan orang Yahudi, bahwa mereka telah ditebus dari cara hidup mereka yang sia-sia dan telah dipatahkan dari ikatan dan kutuk generasi. Jadi penebusan yang Petrus maksudkan ini adalah kemerdekaan dari ajaran pagan. Kepercayaan dewa-dewa, kepercayaan kepada ilah-ilah, kepercayaan yang kosong, dari kepercayaan tahyul-tahyul yang sudah kita kupas beberapa minggu yang lalu.
serta dari tradisi kepercayaan nenek moyang. Dan darah Yesus telah melakukan banyak hal untuk kita. Dia telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Darah Yesus telah menebus kita dari kuasa iblis. Kuasa darah Yesus juga telah memerdekakan kita dari kehidupan yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dari gaya hidup leluhur dan kakek nenek kita yang mana telah membuka pintu bagi pengaruh roh jahat. Bahkan bagi penyembahan berhala dan berbagai penyembahan yang tak berkenan kepada Tuhan. Jadi ayat ini jelas kita telah ditebus dari semua itu. Jadi saudara, darah Yesus Kristus. Slide yang berikutnya. Jadi darah Tuhan Yesus yang tercurah. Ya, yang telah tercurah telah memerdekakan kita. Wah, dahsyat saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Curahan darah Yesus memberi kita kuasa untuk merdeka dari setiap bentuk ikatan. Tidak menjadi soal berapa ketatnya rantai yang mengikat saudara. Tidak menjadi soal bagaimana kutuk itu yang diwarisi. Tetapi oleh kuasa darah Yesus kita merdeka. Merdeka dari semua ikatan, merdeka dari dosa dan cara hidup kita yang salah. Dimerdekakan dari sumpah yang telah dibuat oleh nenek moyang kita atau kita sendiri. Dimerdekakan dari perjanjian-perjanjian dengan setan, dengan roh-roh jahat, atau dedikasi kita kepada iblis, dedikasi untuk anak dipersembahkan atau benda yang dipersembahkan. Sehingga itu akhirnya kita terjerat dan kita kena kutuk. Tetapi darah Yesus, ketika kita menyelesaikan semua itu dan bawa itu di kaki salib Tuhan Yesus, darah Yesus membebaskan kita. Kita tidak lagi terikat dengan sumpah itu. Dengan perjanjian-perjanjian, dengan dedikasi yang telah kita buat dengan iblis. Jadi pintu penjara telah terbuka. Jadi saudara, pintu penjara telah terbuka. Karena orang-orang yang terikat pribadi dan juga ikatan generasi itu adalah orang-orang tawanan. Tapi Tuhan membuka pintu penjara itu. Anda dan saya harus keluar dari situ dan merdeka. Jadi pintu sudah terbuka, kita harus keluar. Jadi ada tindakan Allah, tetapi juga ada bagian Allah, ada bagian kita. Jadi kita lihat slide yang berikutnya. Jadi Tuhan Yesus telah lakukan semua yang kita butuhkan. Membebaskan kita, darahnya telah tercurah. Ya, darahnya telah tercurah. Menghancurkan pekerjaan setan. Dan menang atas setan. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus di atas kayu salib telah melakukan semua yang kita butuhkan. Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, dia lakukan untuk kita. Wah, dahsyat. Kita menyembah Allah yang luar biasa dahsyat. Kita ini ciptaannya. Ya, ketika kita terhilang, dialah yang mencari kita. Ini yang membedakan iman kita dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya orang yang mencari Allah, ciptaan yang mencari Allah. Tetapi kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita ini ciptaan, dia pencipta. Sang pencipta lah yang mencari kita. Bukan kita yang mencari dia dengan segala agamawi, dengan segala perbuatan. Enggak bisa, saudara. Tetapi dialah yang mencari kita. Dia melakukan semua yang kita butuhkan untuk kemerdekaan kita. Untuk kebebasan kita. Dari semua ikatan, dari semua kutuk generasi. Nah, darahnya telah tercurah di atas kayu salib. Menghancurkan pekerjaan setan. Dan menang atas setan. Wah, dahsyat saudara. Jadi saudara, ketika
Saya mempersiapkan ini ya saudara. Aduh, saya bersyukur banget ya saudara mempunyai Allah yang dahsyat. Iblis membulan-bulani kita ya. Kita seperti dibikin bola. Saudara, kita nyatakan Yesus mati di atas kayu salib, menghancurkan semua pekerjaan setan. Jadi dia hanya penipu, ya dia hanya mendustai, jangan percaya kepada tipuannya. Namun kita harus keluar dari pintu yang terbuka itu. Ya, kita harus keluar dari pintu yang terbuka itu. Dan terima kemerdekaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. We have to go out. Jadi kita sendiri harus make step. Kita harus membuat langkah keluar. Jangan lagi tinggal di situ. Keluar. Ada banyak kali kita lihat bagaimana Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim. Keluar dari tempat penyembahan berhala. Keluar dari tempat mereka menyembah berhala. Keluar dari situ. Dan ada beberapa ayat dalam perjanjian lama juga kita melihat bagaimana Musa dipakai supaya orang-orang Israel keluar dari perbudakan itu. Tuhan sudah buka jalan keluar dari perbudakan itu. Dan tidak boleh tinggal di situ. Jadi ketidaktahuan kita lihat ya. Dan pengabaian akan kebenaran akan terus mengikat kita. Namun dengan mengerti akan kebenaran. Memberi kesempatan buat kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang merdeka. Dan berjalan di dalam kemerdekaan. Silakan baca Bu, Yohanes 8 ayat 32. Slide yang sebelumnya Bu. Sebelumnya, kembali. Ya, silakan. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Yohanes 8 ayat 32 dan 36. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, dahsyat. Jadi dengan mengerti kebenaran ini bahwa Yesus sudah mati, darahnya tercurah dan lewat darahnya bahwa iblis telah dilucuti, kita mengerti posisi kita. Posisi kita sebagai orang berdosa dan kemudian menjadi orang benar. Posisi kita yang telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terangnya. Ini posisi saudara ini luar biasa dahsyat. Dan saudara menjadi warga kerajaan surga. Kita benar-benar orang merdeka. Dan di sini dikatakan dengan mengerti semua itu. Itu yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran, lawan kebenaran itu adalah dusta. Iblis ingin mendustai kita. Enggak, kamu masih terikat, kamu enggak bisa keluar dari sana. Itu iblis yang membuat kita ragu-ragu. Tetapi Alkitab katakan ketika kita tahu akan kebenaran dan kebenaran itu benar-benar memerdekakan kita. Dan satu lagi, jadi apabila Yesus memerdekakan kita, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pada saat ya saudara. Dan kita harus tahu kita bukan hanya di sini ya oleh darah Yesus dan kita dimerdekakan, tetapi kita diberkati saudara. Dia bukan hanya memerdekakan kita, tetapi dia juga memberkati kita. Untuk itulah supaya kita bisa menikmati berkat-Nya. Supaya kita dapat menikmati berkat-berkat surgawi yang disediakan. Selama terikat, selama masih terikat oleh ikatan pribadi atau generasi, kita nggak bisa menikmati berkat-berkat surgawi. Tetapi setelah itu lepas, kita dapat menikmati itu. Kita melihat slide yang berikutnya, kita diberkati. Efesus 1 ayat 3, Bu, silakan. Efesus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita yang apa di sini? Bapa Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Kristus apa kata telah
Perhatikan kata telah. Telah itu berarti sudah, saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, berkat itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kenapa kita nggak bisa menikmatinya? Kenapa kita tidak bisa mengalaminya? Karena masih terikat. Dan ikatan itu harus dilepas. Ketika Lazarus, Tuhan mengatakan dia masih terikat. Ya, dia sudah mati 4 hari. Tetapi kemudian setelah dia keluar, Lazarus, keluarlah, bangkit. Dia masih terikat dengan kain kafan. Dia seperti pocong lah istilahnya, ya terikat, masih diikat, saudara. Mungkin dia keluar lompat-lompat ya karena masih terikat. Tuhan bilang, lepaskan tali-talinya. Tali-talinya harus lepas supaya dia bisa bebas, saudara. Jadi, saudara, mengapa kita tidak menikmati anugerah Tuhan? Mengapa kita tidak bisa menikmati, betul-betul mengalami Tuhan? Karena masih terikat. Tetapi ketika kita merdeka, ketika Tuhan memerdekakan kita, betul-betul kita bisa mengalami, kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa dahsyat. Jadi Allah telah memberkati kita dengan segala berkat yang datang dari surga. Saudara, semua yang ada dalam Alkitab, janji-janji itu milik saudara. Milik saya. Ya. Bahkan kita bisa minta, Tuhan, bukankah engkau telah berjanji? Kita bisa minta janji Tuhan. Jadi setiap berkat rohani yang datang dari surga adalah milik kita, saudara. Wah, dahsyat ya. Sekali lagi, setiap berkat rohani yang datang dari surga adalah milik kita. Allah berkehendak agar kita diberkati dan Ia mau kita hidup di dalam keberkatannya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, luar biasa itu yang Tuhan mau, saudara ya. Dan kemudian kita lihat, supaya kita terus diberkati, saudara, tutup dan kunci. Slide yang berikutnya, tutup dan kunci pintu secara permanen. Sekali lagi, tutup semua pintu secara permanen. Nah, saudara, kita baca di Matius 12 ayat 43 sampai 45. Silakan Ibu Christine baca. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripada. Dari atas, Bu, dari atas. Apabila roh ya. Apabila roh keluar dari manusia, ia pun menyembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara perhatikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi iblis itu, roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan perhentian itu. Sekali lagi, tubuh manusia itu adalah tubuh yang paling disukai oleh iblis. Karena dia bisa memakai anggota-anggota tubuh manusia untuk melakukan kejahatannya. Jadi ketika seseorang itu, iblis itu dilepaskan dari orang tersebut, iblis itu pergi, roh jahat itu pergi ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tapi dia tidak mendapatkannya. Apa yang dilakukan? Lalu ia berkata,
akan kembali ke rumah yang kutinggalkan. Itu orang itu ya. Dan maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi. Artinya apa? Rumah ini setelah diusir, sudah ada pelepasan dan sudah lepas dari semua ikatan dan iblis roh jahat sudah jauh. Tetapi dia nggak bertumbuh dalam Tuhan. Dia nggak membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa saudara? Lalu keluarlah roh-roh tadi mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih parah, lebih buruk dari keadaan yang semula. Demikianlah berlaku atas orang angkatan ini. Jadi dari ayat di atas, slide berikutnya, Yesus memberi pemahaman ya, memberi pemahaman pada kita bagaimana musuh itu beroperasi, saudara. Tadi saya sudah terangkan, ketika roh jahat keluar dari teritorial yang dia pernah kuasai. Teritorial itu adalah tubuh saudara, tubuh manusia, maka dia rencana untuk kembali lagi. Itulah sebabnya sangat penting untuk menjaga pintu tetap tertutup rapat. Sekali lagi, pintu tetap tertutup rapat. Dengan apa kita tetap membuat pintu tertutup rapat? Dengan membangun terus hubungan dengan Tuhan. Membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Ingat, jika pintu terbuka itu celah. Contoh orang tersebut masih, contohnya, dia sudah dilepaskan dari pornografi. Kecanduan pornografi. Tetapi kemudian dengan berselangnya waktu dia tergoda lagi, ya tergoda lagi, dia nonton lagi. Kemudian ada kepahitan, sudah bilang mau mengampuni tetapi masih ada sakit hati lagi, tidak mau mengampuni yang dulu telah dibereskan, namun tidak dapat bertumbuh dalam Tuhan dan masih membuka celah itu. Jadi masih mau kembali kepada masa lampau. Itulah sebabnya Alkitab tegas mengatakan orang-orang seperti ini sama seperti anjing kembali kepada muntahnya. Sama seperti babi kembali kepada kubangannya. Saudara, dulu saya tinggal di daerah. Di tempat saya itu banyak piara anjing ya saudara. Satu ketika di siang hari saya sedang, ya udah sore lah gitu ya. Tapi masih terang. Jadi saya nyapu teras. Tiba-tiba ada anjing muntah. Dan saya lihat dia muntah. Kemudian dia pergi dari muntahnya. Kemudian saya masih nyapu. Tiba-tiba itu anjing datang dan dia makan lagi muntahnya. Saudara, saya lihat ini saya langsung muntah. Jijik sekali. Perut saya langsung, langsung mual dan saya muntah karena lihat itu jijik sekali. Saya masuk ke pedalaman. Biasanya itu rumah panggung ya, rumah panggung kalau nyuci piring apa itu di atas panggung dan air langsung jatuh. Karena banyak air yang sering jatuh, akhirnya itu jadi seperti kubangan. Ya, jadi lumpur selalu. Dan saudara, itu anak-anak babi itu senang sekali, saudara. Dia kembali ke lumpur. Dia bukan hanya tinggal di lumpur, tetapi dia tergolek-golek di situ dan dia menikmati lumpur itu. Beberapa kali pun saudara mandi, dia akan kembali ke situ. Jadi saudara, oleh sebab itu kita melihat di sini tutup rapat, tinggalkan dosamu. Ya, jangan seperti orang gini, wah dulu saya sebelum percaya sama Tuhan Yesus, saya copet 10 dompet. Tapi sekarang setelah saya percaya sama Tuhan Yesus, cuman 1 dompet aja saya copet. Enggak bisa, saudara. Tuhan mau total. Lepaskan. Iblis memang berusaha untuk menggoda lagi, tapi lepaskan. Lepaskan dan tinggalkan itu semua. Jadi ketika musuh itu kembali untuk lihat keadaan orang tersebut dan didapatinya belum berisi dengan firman Tuhan,
tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Ingat, firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Dan barang siapa yang ingin menghancurkan bait Allah itu, Tuhan akan menghancurkannya. Lihat itu. Yang tadinya kita bait daripada iblis, bait dari roh-roh jahat, setelah lepas dan kita membiarkan Roh Kudus betul-betul menguasai kita, Roh Kudus tinggal dan betul-betul memimpin, menguasai hidup kita, kita betul-betul menjadi bait Allah. Ingat, siapa yang ingin menghancurkan bait Allah itu, dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan yang ingin hancurkan, yang akan menghancurkan, yang mau menghancurkan itu. Oleh sebab itu, saudara, kita melihat firman Tuhan harus bertumbuh dalam firman. Minggu lalu Ibu Aling bilang, oh pantesan sudah dilepaskan kok, tapi nggak berubah-berubah. Karena setelah dilepaskan dibiar begitu aja. Nggak bertumbuh dalam Tuhan, nggak ada pengertian di dalam Tuhan. Harus bertumbuh. Dan harus terus dipimpin di dalam Roh Kudus dan mengalami hadirat Tuhan. Maka dia akan, ketika dia mau masuk lagi, membawa 7 teman-temannya, tidak bisa. Ya, tetapi kalau itu tidak terjadi, tidak bertumbuh dalam firman Tuhan, tidak mengalami hadirat Tuhan, tidak tekun dalam doa dan betul-betul terus berada di dalam posisi dalam Tuhan. Dan kita buka celah, mulai lihat-lihat, saudara. Dan akhirnya orang itu lebih buruk lagi. Jadi kita harus tutup pintu secara permanen. Jangan beri kesempatan sama sekali kepada iblis. Nah, kita melihat lagi kepada iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat yang berikutnya, slide yang berikutnya. Bagaimana kita bisa betul-betul lepas dari ikatan. Ikatan dipatahkan, baik ikatan pribadi maupun ikatan generasi. Kita harus bertobat. Bertobat, menolak, menyangkal, memutuskan, serta membatalkan. Membatalkan sumpah-sumpah yang telah diberikan, yang telah kita buat. Membatalkan semua, menolak, menyangkal semua janji-janji yang telah dibuat. Dosa-dosa leluhur yang sudah dilakukan oleh leluhur kita. Silakan Ibu baca ini dari Imamat pasal 26 ayat 39 sampai 42. Silakan Ibu. Imamat 26 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka tidak bersunat, itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, yaitu juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham. Abraham pun akan kuingat juga. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa dalam ayat ini kita dapat slide berikutnya. Dalam ayat ini kita dapat melihat Tuhan mengatakan bahwa mereka yang generasi sekarang dapat bertobat untuk dosa-dosa generasi sebelumnya. Jadi bukan berarti kita mendoakan leluhur kita supaya diterima Tuhan, bukan. Kita bertobat mewakili, memutuskan, ya, semua mengakui dosa-dosa dari leluhur kita, dosa-dosa yang sudah dibuat, dan memutuskan itu. Bertobat, memutuskan, dan kemudian saudara kita batalkan, menyangkal, kita sangkal, dan batalkan semua perjanjian-perjanjian yang mereka buat.
ya, untuk generasi kita supaya itu tidak lagi berlaku atas kita. Dan ini perlu dilakukan. Jadi Tuhan sudah menyediakan kemerdekaan, tetapi ada langkah yang harus kita buat. Ingat, kita sudah belajar yang namanya perjanjian harus dibatalkan. Jadi kita sendiri yang harus membatalkan perjanjian itu, sehingga tidak ada lagi pijakan otoritas iblis atas perjanjian itu. Kita baca di dalam Yeremia 14 ayat 20-21. Yeremia 14 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tata kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Jadi kita melihat di sini saudara bahwa doa mengakui kesalahan yang telah dibuat oleh nenek moyang. Ezra, Nehemia, Daniel juga bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tujuannya adalah untuk memutuskan, mematahkan ikatan dan kutuk generasi, sehingga itu tidak lagi berlanjut ke generasi yang berikutnya. Jadi Allah mengangkat struktur otoritas. Nah, sekarang kita melihat Allah mengangkat struktur otoritas. Slide yang berikutnya. Jadi ada struktur kepemimpinan atau otoritas yang Tuhan telah tetapkan, dan Tuhan bekerja lewat itu, struktur itu. Kemarin yang lalu kita juga sudah singgung itu. Yang namanya juga kita lihat, nah iblis juga mengakui struktur itu. Oleh sebab itu dalam pekerjaan iblis, yang dicari itu pemimpin dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin yang ada di situ, itu yang dia kerjakan, itu yang dia hancurkan. Karena kalau pemimpin dari rumah tangga itu hancur, maka semua hancur. Ya, kemudian papa, mama, ya, sehingga rumah tangga kacau, maka anak-anak akan jatuh. Nah, ternyata iblis juga bekerja seperti itu. Karena dia tahu memang ini pekerjaan Tuhan seperti itu. Dan iblis menghancurkan itu juga lewat pemimpin. Nah, oleh sebab itu Tuhan bekerja lewat struktur pemimpin atau otoritas. Otoritas kepala rumah tangga adalah itu suami. Silakan Bu, baca 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, jadi ini struktur yang Tuhan berikan. Jadi kepala dari istri itu adalah suami. Suami, bapak adalah pelindung secara jasmani dan rohani. Jadi saudara, mereka itu berperan yang diberikan oleh Tuhan menjadi pelindung secara jasmani dan rohani yang melindungi keluarganya. Otoritas rohani akan mengalir pada garis struktur otoritas ini, yang mana Allah telah tetapkan. Nah, saudara, kita lihat slide-nya yang berikutnya. Nah, ini tergantung kepada suami. Apakah suami ini mengizinkan dan tak mengizinkan pengaruh musuh dalam rumahnya. Jadi saudara, itu tergantung. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian lama dalam Alkitab beberapa dikatakan dosa bapak-bapak kami. Ya, dan di situ tidak didosa ibu-ibu kami, enggak, dosa bapak-bapak kami. Karena mewakili kepemimpinan di dalam rumah. Ya, jadi bapak kepemimpinan inilah yang bisa mengizinkan dan tidak mengizinkan pengaruh musuh masuk ke dalam rumahnya. Oleh sebab itu, saudara, ada begitu banyak bapak-bapak yang jatuh. Karena itu memang serangan iblis, saudara. Bapak-bapak jatuh ke dalam
minuman keras, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga mengizinkan kuasa gelap masuk dalam rumah. Harusnya dia melindungi keluarganya dari semua serangan musuh dari iblis, tapi justru membawa anak-anaknya untuk terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga banyak sekali saudara kita melihat ada banyak orang kehilangan figur Bapak. Ini memang iblis punya pekerjaan. Ini strategi iblis untuk menghancurkan rumah tangga. Banyak anak-anak tidak merasakan kasih yang Bapa, tidak merasakan figur Bapa, dan akhirnya mengalami kepahitan. Ada banyak anak-anak berusaha untuk bunuh bapaknya karena melihat begitu ada jahat kepada mamanya dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan iblis. Ini tipuan iblis. Sebab itu saudara, kita memang harus berdoa dengan sungguh, ya, struktur, ya. Kita melihat, ya, suami di rumah tangga, dan kemudian juga pemimpin di gereja, para pemimpin. Ya, para pemimpin-pemimpin ini kita harus banyak doakan. Kenapa Tuhan meminta kita juga untuk berdoa buat pemimpin pemerintah kita? Karena serangannya itu memang kuat, saudara. Nah, kita melihat di sini suami sebagai kepala rumah tangga berhak dan bertanggung jawab untuk melindungi rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Suami harus memerankan otoritasnya sebagai pemimpin, tutup semua celah, pintu, ya, dan menyatakan bahwa Anda menutup semua celah bagi iblis dan tidak mengizinkan iblis dan roh-roh jahatnya mempengaruhi dan menghancurkan keluarga Anda. Nah, sekarang kita melihat otoritas dari pasangan yang beriman dan orang tua. Kita baca 1 Korintus, slide berikutnya, 1 Korintus 7 ayat 14, Bu. 1 Korintus 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Nah, itu, saudara, orang tua sekarang. Ya, orang tua. Jadi suami dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya tidak tercemar. Supaya ada yang melindungi anak-anaknya. Ingat, kesalahan orang tua bisa tercemar anak-anaknya. Jadi jika salah satu pasangan tidak beriman, maka pasangan yang beriman dapat berperan sebagai pengaruh rohani atas pasangan yang tidak beriman dalam hal rohani. Jika Anda beriman, maka iman Anda dapat memberi pengaruh besar atas pasangan. Imanmu menguasai pasangan yang tak beriman, termasuk anak-anak juga akan bersatu di bawah pengaruh orang tua yang beriman. Saya bertumbuh dari papa saya yang berlayar. Sejak saya masih kecil SD, papa saya itu berlayar. Berlayar, ya, 2 tahun berlayar, baru pulang cuman seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, saudara. Tetapi yang sangat luar biasa, mama saya setelah dia percaya Tuhan, dulu dia bukan anak Tuhan, ya. Dulu dia orang seberang, tapi kemudian dia terima Yesus. Itu kami setiap pagi jam 4 mama saya selalu bawa anak-anaknya saya dengan adik-adik saya selalu berdoa. Berdoa, baca Alkitab, dia mengajar kami baca Alkitab, berdoa setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, pagi-pagi jam 4 itu pasti kami bangun. Dan itu luar biasa. Ya, walaupun papa saya itu jauh, ya, karena berlayar, karena tugas, tapi mama saya berperan yang sangat luar biasa. Yang menutup semua pintu-pintu, ya, untuk pintu celah-celah bagi iblis untuk anak-anak. Puji nama Tuhan, saudara. Walaupun di lingkungan yang betul-betul banyak anak-anak yang meninggal karena narkoba dan sebagainya. Tetapi saya dan adik-adik terjaga oleh karena peran mama
ya, yang luar biasa. Papa saya datang sekali-sekali ya, dan setelah masa tuanya baru sama-sama, dan papa saya juga ya mengenal Tuhan dengan sungguh di masa tuanya. Nah, sekarang kita melihat di sini otoritas generasi sekarang. Bagaimana otoritas generasi sekarang? Karena itu perwakilan dari generasi sekarang dalam garis generasi kita. Ya, maka kita punya otoritas atas sumpah dedikasi perjanjian yang telah dibuat oleh nenek moyang kita. Mari kita melihat di dalam pembacaan kita, saudara, yaitu dari Imamat 29 ayat 39 sampai 42 yang sudah kita baca. Tetapi yang kita sudah baca tadi ya, kita membawa minta pengampunan. Itu kita sudah baca di atas. Jadi kita mewakili, saya anak tertua ya. Dari mama saya sudah tidak ada ya. Papa saya juga sudah tidak ada. Tetapi saya dapat mewakili adik-adik saya. Ya. Jadi dapat mewakili adik-adik saya dan memutuskan semua itu. Dan waktu suami saya masih ada, ya kami sama-sama, suami saya juga berperan yang luar biasa untuk memutuskan ikatan-ikatan yang saya sudah cerita. Adik saya Uti pernah ya dilepaskan, dan luar biasa Tuhan pakai setelah itu. Jadi kita melihat, saudara, kemerdekaan kita hanya dapat, kita lihat slide yang berikutnya. Kemerdekaan kita hanya terdapat pada salib Kristus. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ini sebagai ulangan atau kesimpulan. Kita mengulang apa yang sudah kita pelajari di atas. Sekali lagi, kemerdekaan kita hanya terdapat pada salib Kristus. Di luar salib Kristus tidak ada. Saudara, jaminan keselamatan itu juga oleh darah Yesus. Tadi saya lihat YouTube ya, itu saudara, kesaksian dari Domingus Kejam. Itu adalah mahasiswa saya. Dulu saya mengajar di STT Dulos yang di Cilangkap. Saudara mau tahu nggak? Kejadian itu saya sebenarnya punya jadwal mengajar jam 4 sore. Jam 2 saya sudah siap-siap mau berangkat. Jam 2 saya sudah siap-siap mau berangkat, saya sudah start mobil, tapi badan saya itu dari pagi itu nggak enak. Badan saya itu nggak enak, rasanya kayak letih gitu. Saya sudah start, tetapi hati saya itu nggak mau pergi. Lalu saya matikan. Saya sudah siap ya saudara, sudah bawa buku, mau siap mengajar untuk pergi ke kampus Dulos ya yang ada di Cilangkap. Karena saya mengajar di situ. Saya matikan, kemudian suami saya, loh kok nggak jadi pergi? Nggak enak badan, lagi nggak tahu nih kayaknya nggak mau ngajar. Kalau saudara mau tahu, malamnya kami mendapat berita bahwa Dulos itu kemudian dikepung, dan Pak Domingus itu murid saya. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saya berangkat juga, saya paksa, saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saudara, kita melihat waktu saya mendengar itu luar biasa. Dia bilang gini, hanya Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang berhak masuk surga. Wah, luar biasa. Ketika dia mati, dia terangkat, dan malaikat sudah bawa dia ke surga. Dan waktu dia meninggal, dia mengalami kegelapan, gelap yang luar biasa. Gelap. Tetapi kemudian dia katakan, Yesus, saya mau kemana? Tiba-tiba ada malaikat. Saudara bisa lihat itu kesaksiannya ya. Dan saya diberkati, saudara. Wah, nama Yesus dahsyat, saudara. Sekali lagi, kemerdekaan kita hanya terdapat pada salib Kristus. Yang mati dan bangkit bagi kita. Sebab itu tidak peduli di luar sana mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah tersalib, sejarah membuktikan Yesus mati dan bangkit. Dan di salib Kristus, dia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dalam kehidupan manusia.
Pintu penjara telah terbuka, tetapi kita harus keluar dan berjalan di dalam kemerdekaan itu. Allah telah memberkati kita dengan segala berkat yang datang dari surga, saudara. Semua berkat dari surga itu untuk saudara dan saya. Berapa yang kita nikmati janji Tuhan? Seluruh dalam Alkitab yang ada janjinya itu buat saudara dan saya. Apakah kita sudah memilikinya? Apakah kita sudah menikmatinya? Kalau belum, bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau menikmatinya Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan untuk kita diberkati dan mengalami keberkatan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Kita harus tutup pintu buat iblis secara permanen. Sekali lagi, permanen. Jangan buka celah. Kita harus berdoa, bertobat, memutuskan rantai ikatan dan leluhur kita. Allah telah menetapkan struktur otoritas dan dia bekerja lewat. Dan satu lagi, yang mana iblis juga mengakuinya. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, di akhir pelajaran kita untuk mematahkan ikatan dan kutuk, saya memberi pesan kepada para pemimpin otoritas yang ada di rumah tangga. Bagi mereka yang sudah betul-betul mengenal Tuhan, pegang otoritas ini yang sudah Tuhan berikan. Dan Tuhan bilang apa? Kunci kerajaan sorga sudah diberikan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Dan juga sebagai pemimpin-pemimpin, ya, apakah itu gembala, apakah pemimpin satu komsel, dan apapun Tuhan sudah kasih otoritas, jaga kawanan domba yang sudah Tuhan berikan, supaya jangan ada celah untuk mereka iblis masuk. Mari kita satu dalam doa, kita mau mengucap syukur. Minta Ibu Heni berdoa buat firman Tuhan. Baik, mari kita satukan hati dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan, kami menerima firman. Kami bangga memiliki Allah yang begitu baik, yang begitu peduli kepada anak-anaknya. Bapa, terima kasih untuk penebusan dan pembebasan dari maut. Kalau enggak, Bapa, kami ini binasa. Bapa, ajar kami terus, Tuhan, untuk setia, tekun, Tuhan, menjalani hidup spiritual kami. Dan biarlah supaya segala ikatan yang mengikat kami ini terbebaskan, Bapa. Bapa, berkati Ibu Suryani yang telah menyampaikan firman ini kepada kami. Kembalikan berkat-berkat khusus pada hamba-Mu ini, Tuhan, tercurah atas hidupnya. Tambah-tambahkan hikmat, Tuhan, agar Engkau mempersiapkan kepada dia, agar dia dapat mengajarkan kami lebih lagi tentang rahasia kebenaran firman Tuhan. Berikan terus kesehatan, berkati lumbung-lumbungnya, Bapa. Biarlah segala kebutuhan yang dia butuhkan, Ibu Suryani, Tuhan, Engkau cukupkan. Demikian juga untuk kesehatannya, berkati dia ya Bapa. Terus kami memohon oleh bilur-bilur Tuhan, oleh kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah membebaskan hamba-Mu ini Tuhan, dan menyembuhkan dia secara sempurna. Bapa, kami berdoa sekali lagi, firman ini tidak akan hilang, Bapa. Pengajaran ini akan tertancap, tinggal bagi kami oleh pertolongan Roh Kudus, Bapa. Engkau menyadarkan kami, bagi kami yang suam-suam kuku, biarlah kami kembali kepadamu, Tuhan. Dan biarlah hati kami selalu terpaut kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Amin. Terima kasih buat Bu Suryani atas pemaparan firman Tuhan. Sungguh sangat memberkati kita. Bagaimana kita mengetahui fungsi dari kita masing-masing di dalam
keluarga kita. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga kesaksian bagi teman-teman yang memiliki kesaksian yang ingin disaksikan pada malam hari ini atau ingin bertanya kepada Ibu Suryani. Kami akan membuka sebentar lagi dengan teman-teman, kami undang untuk raise hand agar mic-nya dibuka oleh operator. Selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu acara dari Sema Adonai ke depannya. Kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya ya. Baik Bapak Ibu, dimulai besok hari Kamis 11 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi konseling dengan temanya mengasihi ortu atau orang tua ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri ya. Terus kemudian di hari Jumat 12 Juli 2024 di pukul 17.00 sampai dengan 18.30 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai sudah mulai kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi aspek kehidupan dengan tema memetik hikmah dari hidup Salomo. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa Ibu Grace Sumilat SMG yang merupakan founder dari Jenius Cara Alkitab dan moderatornya adalah Ibu Ingrid. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat di jam 19.00 waktu Indonesia Barat ada kelas lanjutan di Sema Adonai ya, ada kembali kelas lanjutan dan kali ini kita akan belajar tema karya roh dalam kehidupan orang percaya dan ini adalah sudah masuk sesi yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi sesi yang pertama dan kedua sudah di 1-2 minggu yang lalu. Dan seperti biasa untuk kelas ini yang menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai yang terakhir, yaitu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas ini kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri yang ke-6. Jadi sudah masuk seri ke-6 ya Bapak Ibu, kita belajar tentang sejarah penebusan. Dan ini adalah sesi yang ke-7 ya Bapak Ibu dengan tema pakaian imam besar. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Christine sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih Bu Aling. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab dan juga kesaksian kepada teman-teman. Kami persilahkan untuk menyaksikan apapun yang telah didapat selama
pengajaran firman dari Ibu Suryani dalam 3 minggu ini. Bagaimana dengan Bu Haling Iya, atau Pak? ya baik. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Christine. Baik Ibu Suryani, malam ini saya belajar satu hal ya Ibu, bahwa saya mendapatkan pengertian bahwa jadi iblis itu memang menyerang itu kepada kepala ya, Ya, Ibu Suryani ya. Berarti kepala dalam rumah tangga ya Ibu. Maksudnya suami atau bapak ya. Nah ini saya jadi berpikir. Berarti ketika seorang anak gadis itu menikah, dia harus benar-benar memilih pasangan hidupnya ini yang benar ya Ibu. Karena semua orang ya, betul, kalau tidak ya kan tadi Ibu bilang ya jika kepalanya aja tidak benar maka akan hancur semua anak-anaknya dan turunan generasinya. Itu memang benar sih Ibu. Saya banyak melihat. Jadi memang kalau saya baru mendapat pengertiannya bahwa iblis itu menyerang kepada kepala gitu Ibu. Kepala itu adalah seorang bapak atau seorang suami. Wah, ini jadi benar-benar berarti pengertiannya adalah dalam sebuah pernikahan itu udah tidak boleh lagi kita itu pertama salah pilih ya Ibu, lalu bermain-main dengan sebuah pernikahan ya Ibu, betul ya? Betul tidak Ibu betul, Suryan? betul. Hmm, Saya punya teman, ya mm-mm, teman gitu kan, karena dia umurnya sudah 30 lebih, mm-mm, jadi dia rasa perawan tua gitu kan. mm-mm, Jadi dia akhirnya nggak doa-doa lagi, ketemu di mana ya waktu itu lagi antri bayar listrik atau gimana, kenalan-kenalan, 2 minggu mm-mm, kemudian nikah. Padahal dia hmm, nggak pernah di sekolah Alkitab, dia melayani. hmm, Ternyata suaminya itu ateis. Waduh, kacau balau rumah tangganya, kasihan banget. Derita hmm. sekali bertahun-tahun. Tapi puji Tuhan terakhir suaminya bertobat. Oh, Bertobat. puji Tuhan. Ini karena Bertobat. dimenangkan. Ya, bertobat dan kemudian nggak lama kemudian hanya bertobat berapa tahun meninggal. Nah, Hmm, saya waktu itu sudah pulang ke Jakarta waktu saya pergi ke Kalimantan, terus mm-mm, saya mampir ke rumahnya. Wah, kalau dulu itu waktu saya datang waktu baru-baru dia masih di sana yang belum dia percaya. mm-mm. Saya datang bertamu dia lihat-lihat jam. Sorry ya, kami mau ada perlu silakan pulang Bapak Ibu. Oh, sikapnya seperti itu ya Bu. Aduh, saya bilang ini kita emang dia memang berdoa, tapi memang menderita sekali ya. Tapi terakhir waktu saya datang, saya emang suami saya sudah meninggal, saya datang ke sana, saya bawa missionary kan, memang Mm, kami pakai mobilnya. mm, Wah, ini suaminya baik sekali, dia ajak saya makan, kami makan. mm, mm, Ternyata sudah bertobat, terus sudah bertobat. Itu terakhir saya ketemu dia. Saya pulang mm, nggak sampai 1 bulan meninggal. mm. Tapi ini pasti atas istrinya ya, berarti ibu ya, Ya, teman ibu yang dia istri yang beriman, ya kan? ya. Nah ini di sini saya sedikit mendengar penjelasan ibu tadi, saya lega gitu, maksudnya. Oh, berarti misalnya seorang wanita Ya, salah memilih pasangannya ini tidak beriman, tetapi bisa dimenangkan pada akhirnya. Ini kan berarti kan berita yang baik ya Ibu. Berarti kan iya tidak betul. tidak maksudnya sudah salah pilih terus hidup terus dalam kutuk nggak ada apa namanya Iya, nggak ada bagus-bagus ya gitu. Tapi ternyata kan tadi Ibu jelaskan bisa iya, dimenangkan oleh pasangannya ya Bu yang beriman, puji Tuhan, dan kutuk itu bisa dilepaskan ya. Oh ya, dan kutuk itu bisa dilepaskan ya Ibu. Nah, dan itu puji Tuhan sekali karena ya namanya kepala, kalau yang diserang itu adalah kepalanya bapak atau suami ya
itu kan memang memang apa ya, itu otoritas kan dari Tuhan ya Ibu, Bapak atau kepala itu. Dan ya saya berpikir, aduh kalau kayak gitu nggak ada harapan ya, ternyata Ibu tadi menjelaskan dimenangkan Iya, oleh pasangan yang beriman dan anak-anaknya juga, ya puji Tuhan Ibu. Ya berarti ini bagus sekali ya, coba semoga Bapak Ibu yang mendengarkan juga jadi semangat ya, maksudnya oh masih ada harapan gitu. Karena saya juga pernah pernah mendengar satu pengajaran dari guru saya juga sih Ibu, mengatakan bahwa iblis itu memang menyerang kepala dalam rumah tangga ini. Karena itu Iya. otoritas dari gereja itu kan juga Iya. kepalanya adalah Kristus ya Ibu. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa Ibu untuk malam ini pemaparannya. Nah, terima kasih Ibu. Ya, Tuhan berkati pelayanannya. Ya, saya kembalikan pada Ibu Christine, silakan. terima kasih Bu Aling. Saya tambahkan Iya. kesaksian mama saya kan. Tadi saya katakan mama saya kan papa saya kan jarang di rumah dan justru lewat mama saya, papa saya akhirnya lepaskan semua dia punya jimat, dia punya segala. Ya lewat mama. Padahal mama saya dulu kan muslim ya, setelah percaya Yesus, terima Yesus, dia sekolah Alkitab, melayani dan akhirnya mama saya yang akhirnya bawa papa saya melepaskan semuanya dan akhirnya ya papa saya ya mama saya yang atas apa namanya iman dari mama saya akhirnya papa saya dibawa kenal Tuhan dan memang ketika pelepasan papa saya yang ucapkan gitu loh. Nah, akhirnya itu lepaskan semua ya luar biasa. Makanya penting Iya, juga puji ya Tuhan ya Ibu. rumah Iya, amin. Haleluya. Tuhan memang maha, maha, maha kuasa, Bu. Iya, semua sanggup dia lakukan. Ya, terima kasih Ibu Suryani. Tuhan berkati. Bu Suryani, saya mau menambahi sedikit. ya Itu boleh. kan tadi Ibu dan Bu Aling juga bertanya tentang bahwa kepala itu adalah suami atau bapak ya yang lebih sering diserang gitu. Nah, ketika pergantian dari kepala di rumah tangga itu karena si suaminya tidak berfungsi sama sekali, lalu yang diserang juga seorang ibu, bagaimana dengan rumah itu? Ya. Karena si bapaknya sudah tidak berfungsi, karena akan pergantian itu, gimana itu ya? Jadi semuanya akan hancur. Tapi banyak kesaksian sih, anaknya juga Tuhan panggil. Ya, anaknya lewat anaknya yang paling paling tua ya, ya jadi bisa membawa orang tua datang kepada Tuhan. Hmm, Dia berat, membawa ya, orang tua, tapi di dalam setelah orang tua itu benar-benar dalam Tuhan, emang untuk pemutusan itu. Jadi dia bisa mewakili yang tadi ampunilah dosa-dosa kami. Tetapi kalau orang tuanya masih ada, papanya masih ada ya, bersama-sama papanya yang harus ini. berarti si anak agak lebih berat ya Bu ya mungkin, karena Iya, dari papanya dan juga mamanya berarti ya. iya betul. Tapi banyak kesaksian yang saya dengar akhirnya memang karena anak akhirnya selamat ya. Iya, iya. Papa mama itu banyak sekali ya. Nah, jadi Tuhan tahu caranya ya untuk menyelamatkan keluarga. Karena kasih Berarti memang karunia-Nya. ya, berarti memang eh, yang harus ditekankan di zaman sekarang ini, terutama di konseling pernikahan gitu, bahwa Ya, banyak sekali kisah-kisah orang tua ini dia bisa untuk memiliki anak. Banyak orang yang sudah menikah memiliki anak, tapi banyak yang tidak bisa berfungsi sebagai orang tua mungkin. iya betul. Iya, itulah karena apa yang mereka alami sebelumnya dari orang tua sebelumnya. Nah, itu. Jadi memang karakter itu kan spirit itu diturunkan. Nah, inilah makanya itu harus tadi ada beberapa kan jadi generasi pemimpin, kemudian istri atau suami yang beriman dan kemudian generasi yang berikutnya. Kalau kita kembali tadi ya dalam pelajaran kita di generasi yang berikutnya itu
kita bisa Anak-anak. ya meminta ampun atas kesalahan nenek moyang kita, orang-orang yang di Namun atas kita. kenapa ya Bu ya, zaman sekarang ini sangat gampang sekali hal itu terjadi gitu loh. Apakah kurangnya kayak apa, konseling di pernikahan ketika seseorang itu atau 2 orang ini ingin menikah? Apakah gereja kurang melakukan konseling seperti itu, Bu? Atau memang orang yang mau menikah ini yang tidak mampu untuk menjadi apa ya, orang tua atau keluarga Iya. sesuai perannya Jadi masing-masing? ya, itulah sebabnya ya ada orang yang kadang-kadang karena mau menikah karena akhirnya nggak cuma hanya ketemu berapa tatap mata dengan gembala langsung menikah kan, karena beberapa faktor memang kurang, emang konseling itu penting banget, itu harus sampai minimal ya 3 bulan 4 bulan ya. Ya kan ada kadang-kadang ada yang mau nikah mau cepet, nah itu dia Iya, iya. dianggap bahwa itu nggak penting, padahal itu penting sekali. Biasanya kalau ada jemaat yang mau menikah, saya mulai pertama kali konseling itu di beberapa pelajaran. Yang pertama saya ajarkan itu memang sampai pertobatan terima Yesus ya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan baru masuk. Itu dulu harus yakin dulu bahwa mereka itu selamat hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, dalam Kristus Yesus mereka selamat dan posisi mereka dalam Tuhan. Dan kemudian karena bagaimana mereka bisa hidup menjalankan semua itu kalau mereka belum ada Yesus dalam hatinya kan? Ini penting. Nih, Bu. Terima kasih Bu Suryani buat minggu-minggu ini yang mengajarkan bagaimana kita terlepas dari ikatan, dan juga pada malam hari ini kita belajar sesuai dengan fungsi kita masing-masing di dalam keluarga untuk membangun keluarga Kristen yang berbahagia di hadapan Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mengikuti acara pengajaran firman yang dibawakan Ibu Suryani. Kita akan terus belajar setiap Rabu bersama Ibu Suryani. Untuk jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita akan menutup acara ini. Namun setelah acara ini ditutup, kita masih membuka tanya jawab setelah acara live selesai. Selanjutnya kita akan memberi kesempatan kepada Ibu Suryani untuk memberi satu closing statement-nya dan doa penutup berkatnya buat kita semua. Kami persilakan. Ya, saudara yang kekasih, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib ya. Mati di atas kayu, dia menjadi manusia untuk mati di atas kayu salib untuk menghancurkan pekerjaan iblis ya, yang iblis kerjakan di dalam kehidupan manusia. Tidak ada ikatan yang terlalu ketat yang tidak bisa dihancurkan oleh Tuhan. Tidak ada kutuk yang begitu berat yang tidak bisa dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu bagi kita yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mari kita tutup celah, tutup semua pintu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebagai orang tua, ya mari kita lindungi anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan ya. Mengajar mereka tidak bermain-main dengan kuasa kegelapan, tidak bermain-main dengan dosa, karena itu akan berdampak bagi mereka pribadi dan juga kepada keturunan. Dan kalau di antara saudara mengalami ikatan dan apa yang kita sudah pelajari itu saudara alami, saudara bisa datang kepada hamba Tuhan dan saudara minta layani ya kepada hamba Tuhan. Suami istri datang supaya nanti dibina dan bagaimana suami dan istri bisa menyelesaikan persoalan itu, bawa kepada Tuhan sehingga bisa dimerdekakan. Jadi sekali lagi, hanya oleh salib Tuhan Yesus dan hanya oleh darah Yesus saudara bisa bebas dari ikatan dan kutuk generasi. Mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan.
damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani untuk pengajaran firman-Nya pada malam hari ini. Kami tetap mengundang teman-teman untuk terus mengikuti acara kami. Sampai ketemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.